Civic Radio Podcast, let's connect with us. Selamat siang dan selamat datang di podcast Timik Radio. Kali ini, untuk di siang kali ini kita kedatangan tamu nih dari siapa? Kelompok literasi Oh, seni. kelompok literasi seni ya. Ya. Biasa disingkatnya apa? Biasanya Klise. klise itu kelompok literasi seni. Iya. Nah, awal mula nih, kan teman-teman yang di rumah juga, saya kan belum agak mudeng gitu kan. Oke, Apa itu sebenarnya Pusing dari klise gitu. Iya. Apa? Coba di iniin dulu dong. Sejarahnya kayak gimana, terbentuknya kayak gimana gitu. Oke, sebelumnya ya karena saya sempat tahu itu ada quotes aneh gitu. Tentang ini apa? Quotes aneh katanya dia. Tak kenal maka tak wabuh, boy. Nah, iya, benar sih, iya, benar. jadi- Kalau itu benar sih emang. Jadi perkenalkan dulu ya, Iya. kami dari Klise, khususnya dari saya itu, saya Hendy Iya. dari Cisarua juga, dari salah satu dari pencetus atau founder ya disebutnya, dari Klise itu sendiri. Iya. Mohon maaf aja nih kepada yang terhormat, Imam besar. gitu. Saya mendahului Anda. Beliau sedang ada di jalan habis program HMJ katanya ya, di jurusannya. Jadi nggak bisa datang ke sini. Nah, itu. Mungkin di lain waktu ya bisalah diundang lagi. Nah, Iya, bisa. Insya Allah kita agendakan lagi lah untuk Siap, kedepannya. siap. Oke. Kita mah selalu nampak aja. Iya. Ya, siap. Oke, jadi saya Hendy di sini bersama teman-teman dengan siapa ini, A? Saya Vicky, kebetulan saya mah imigran terang ya. Imigran Iya, terang. menyusup ke Cisarua Iya. dengan atas panggilan Nurani gitu. Iya. Oke. Nah, kebetulan ketemu sama komunitas klise dan kebetulan juga klop dengan Nurani saya. Iya. Oh, berarti pas ya, Iya, sehati pas. gitu kan berarti ya. Makanya Ini kita gabung. siapa ini? Lo gak kenal sama gua. Sebenarnya udah bosan juga sih lihatnya. Di organisasi juga udah ya kayak Iya. bertemu terus gitu. Ya, tapi teman-teman yang lain kan pasti Iya. belum pada kenal. Ayo coba kenalin dulu. Nama Siapa saya nih? Cepi Yahya. Iya, Cepi Yahya. Nama saya juga kuliah di sini, Iya, Stinik. Stimik Sumedang ya. Iya. Dan juga saya yang membawa mereka ke sini juga. Oh iya. Jadi kami ini domba-domba yang diculik. Jadi gini, Cepi itu adalah mahasiswa Stimik Sumedang. Dia itu sebenarnya seangkatan sama saya, semester 6 ya. Iya, semester 6, tapi di organisasi yang ada di Stimik, saya di bawah dia. Jadi saya kayak adiknya dia gitu. Jadi, Jangan. Saya mah masih sama kalian. Iya. Oke. Jadi lanjut ya yang Iya, ke tadi. lanjut. Sejarahnya itu kayak gimana? Ya, dulunya itu ada keresahan di masalah kepemudaan di sana gitu. Pengen ada ririungan tentang masalah ya dulunya itu ada forum yang namanya itu Forum Mahasiswa Cisarua. Iya. Nah, forum itu ya intinya untuk mewadahi aspirasi dari mahasiswa dulunya. Dan ketika itu berjalan, tidak ada garapan dan harapan. Jadi di situ teh. Lalu timbullah corona. Dan Iya. ketika corona datang, tercetuslah sebuah ide dan garapan program yang bernama Ruang Edukasi. Ruang edukasi ya. Ya, itu Ruang Edukasi. Oke. Jadi Ruang Edukasi itu bukan sebuah organisasi atau komunitasnya ya, Iya. tapi komunitasnya itu Klise dan dicetusnya dan programnya itu adalah Ruang Edukasi. Jadi program dari klise ya. ya, Iya. bukan Oke. kebanyakan ada. Bentar, bukan klise, tapi kelompok literasi seni ya, jangan disingkat lah. Oke, Ya, ya, kelompok literasi literasi seni. seni. Ya udah, kita biasain buat kelompok Kelompok literasi literasi seni. Ya, kelompok Oke. literasi seni. Nah, Oke. habis itu adalah dicetuslah 7 foundernya itu saya, Cepi, Vicky dan yang lain-lainnya. Oh, Tidak jadi bisa itu hadir. adalah sebagai pendiri utamanya itu ada 7 orang berarti ya. Iya, 7 iya, orang yang betul. paling utama. Iya. Lalu di situ kita bikin program di mana kita membangun pondasi di masa pandemi dengan cara pendidikan. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat-sangat signifikan Iya. sekali ya. Iya pasti sih. Kebanyakan kan kita lihat sekarang juga dari kondisi pandemi saat ini, Hmm. keberadaan anak-anak sangat memprihatinkan. Iya. Mereka kebanyakan Iya. bermain mobile game, Is- ya seperti itu. Dan kami di situ tergugah gitu. Pengen membantu Iya. gitu. Iya. Masa mau gini aja gitu generasi penerus kita Iya. gitu. Nah, makanya sebagai mahasiswa kita harus menggebrak terus. Iya. Pendidikan mah ya. Jadi emang sih mungkin di seluruh Indonesia juga kayak anak-anak itu kayak ya
bisa dibilang terbengkalai mungkin ya Iya, untuk bisa. dalam hal pembelajaran seperti itu. Dan mungkin klise ini bisa patut dicontoh untuk teman-teman yang lainnya Asik. sebagai ya kayak gitu. Ya, lalu Iya. habis itu Wih. sebelumnya kami juga ini ya Pengen apa karena kami itu adalah forum komunitas, jadi kami tidak punya sebelumnya ini kami Iya. belum punya legitimasi gitu, belum ada Iya. legalitas gitu. Nah, Tapi jadi- insya Allah lagi berjalan. Tapi berarti udah ada kayak apaan sih ini? Ya Allah. nah kalau Berarti udah ada kayak angan-angan buat legalitasnya berarti ya udah. dari kelompok literasi seni itu sendiri ya. Dan udah ada. Karena dulu itu kita bergerak dengan cara merintis. Merintis. Dan sampai sekarang itu. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah bergerak juga ikut serta membangun fondasi di masa pandemi khususnya di pendidikan, dan kita pun komunitas ini insya Allah akan selalu bergerak di bidang literasi. Karena saya pernah mengambil kata-kata dari imam besar kami Iya, Bang, bisa. yaitu Jalan Soleh ya, dia Iya. berkata bahwa bukan minat membaca yang kurang, tapi minat membuka ruang baca yang kurang. Nah, Iya. Kita sebagai di sananya yang membuka ruang bacanya yang Iya. kurang itu. sebagai Iya. fasilitator. Nah, Dan lalu demikian pula kami berjalan gitu ya. Ada juga lah ketika kita apalah organisasi ya, kadang maju, kadang mundur Iya, itulah. seperti itulah. Ya biasanya. namanya itu iklim organisasinya yaitu. Nah, hingga sampai saat ini kami kami bergerak kembali, dan alhamdulillah kita mencetuskan ruang edukasi yang kedua, dan itulah sejarahnya ya singkatnya. Dan ya alhamdulillah kita ada kurang lebih 20 lebih anggota 20 anggota lebih berarti ya Iya, dari dari- kelompok literasi seni iya, ini tersendiri. dari Iya. Cisarua dan di luar Cisarua itu sendiri gitu. Bahkan juga- sampai membuka volunteer kan Iya. untuk ruang edukasi. Oh. ada juga anggota dari Sumedang Selatannya juga gitu. Ya. Oh, dalam artian kalau misalnya kelompok literasi seni ini dicetuskan awalnya itu dari desa Cisarua seperti itu atau gimana? Dari ruang edukasi. Dari ruang maksudnya, edukasi. di Cisarua. Di Cisarua kan Iya. berarti ya intinya. Tetapi membuka kayak keanggotaan atau volunteer dari luar di Cisarua. luar Cisarua. Untuk ikut serta dan membangun tadi Iya. itu pendidikan. Yang mudah-mudahan bisa mencakup provinsi ya. Iya. Amin, Tapi ya amin. ada sedikit di pemerintah juga ada sedikit dukungan juga gitu. Iya. Banyak sekali dukungan gitu. Nah itu. Lagi nunggu-nunggu dukungan yang lainnya lagi itu dari pemerintah ini. Nah gini, kelompok literasi seni kan berarti udah berjalan lumayan lama ya. Ya, betul. Kalau bisa dibilang kan kata tadi pas COVID-19 mulai, Iya. ini juga mulai kan Iya. berarti ya, Iya. karena keprihatinan kepada anak-anak Iya. gitu. Iya. Nah, sejauh ini kalau misalnya dalam organisasi atau ya kayak kelompok gitu kan pasti ada masalah-masalah lah intinya kan. Iya. Cara kalian nih Hmm. kayak menghandle masalahnya supaya jalan keluarnya itu bagus, kayak gimana itu? Bisa diceritakan dulu. Ada quotes Pernah Bapak? ada konflik. Biasanya ada quotes Bapak. Konflik ya. Iya. Iya. Tentang masalah konflik, alhamdulillah kalau konflik ya kita kalau disebut belum ada ya enggak. Ya enggak, Iya. pasti ada. Kalau ada pasti ada. Pasti gitu. ada Cuma gitu ya kan. karena kita ini adalah ya keterbukaan kami terhadap masalah itu sendiri lah gitu. Ada juga masalah intern ya ada. Maksudnya itu tentang kami kekurangan fasilitas karena ya kami sedang merintis Iya. ya gitu. Dan kami juga hanya hati nurani kami yang bergerak gitu. Kami tidak meminta apapun gitu ke siapapun dari pihak manapun. Kami pure dari hati nurani kami sendiri, dari pihak kepemudaan itu sendiri gitu. Kalau masalah internnya pasti organisasi itu masalah internnya itu ya itu finansial. Nah, justru sekarang masih menggarap finansial. Ya, gitu. coba bersyukurnya kan kita itu saling melengkapi juga ya. Iya. Jadi alhamdulillahnya gitu ada dari berbagai bidang. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah seperti konflik di dalam organisasi pun kami saling keterbukaan gitu. Jadi saling terbuka. Kemudian alhamdulillahnya lagi saling mempercayai satu sama lain gitu. Ya itu yang paling Iya, penting. iya. Memang itu yang paling penting kan dalam ya kelompok atau organisasi ya. Kalau misalnya satu orang udah gak percaya sama yang anggota yang lain pasti Iya. susah kan berarti ya. Susah Susah. banget. Dan kami juga dulu ada program ya tentang diskusi gitu. Iya. Nah, ya, Tentang diskusi. diskusi. Ya, kalau Apa itu misal- diskusi itu? Jadi diskusi itu adalah program salah satu untuk dari intelektual untuk mendiskusikan sesuatu. Kami juga dulu pernah diskusi filsafat
filsafat ya tentang apa itu Filsafat dasar. filsafat ya, Ya, itu. dasar. Jadi kami kritis di dalam ilmu pengetahuan. Ya masalahnya itu Iya. ya tentang intelektual. Kalau masalah luar ya di luar. Kalau masalah intern ya kami tentang intelektualnya aja. Iya. Contoh fenomena sosial kita diskusikan Nah. itu. Mungkin itulah masalahnya ya. Iya, karena literasi itu kan tidak terbatas buku gitu. Iya, emang benar. Makanya benar. kita sering-sering cari-cari masalah sebenarnya. Kita masalah kita buat, kita selesaikan. Kita masalah Iya. saya buat, kita selesaikan gitu aja bolak-balik. Gitu. Dari ruang edukasi sendiri kan berarti kayak membantu siswa-siswa untuk belajar seperti itu ya. Ya. Untuk siswa yang untuk belajar itu hanya dari semisal satu wilayah atau emang udah mulai mencakup ke seluruhan dari Sumedang atau gimana nih biasanya? Nah, dari Untuk sekarang aja. Untuk sekarang. Karena ini adalah ruang edukasi kedua ya. Jadi dulunya itu dari salah satu desa Cisarua-nya juga, yaitu desa Cisarua. Cisarua gitu ya di situ. Dusun Gelembung. Dusun Gelembung Iya. maksudnya itu ya. Nah, jadi skalanya masih skala kecil. Skala Karena kecil yang ya. pertama kami kurang sumber daya. Ya baik itu dari sumber daya manusia dan juga fisik ya. Fisik. Materialistik. Finansial. Fisik enggak, jangan membahas fisik. itu Siap, fisik ya, fisik aja ya. Iya, oke. Terus dan sekarang juga kami skalanya masih kecil dan ya jadi dari desa ke desa. Kalau misalkan untuk skala Sumedang ya insya Allah kita garap di kemudian hari. Namun kemarin juga sudah berdiskusi dengan Disdik dan mereka ya alhamdulillah menyambut baik gitu program ini. Kalau untuk di masa depan ya cita-cita saya mah ingin menggarap semuanya. Iya. Namun karena kampung halaman saya berada di Cisarua, saya garap aja jadi di situ dulu. Oh iya. Memaksimalkan dulu Iya, ya. maksimalkan Majuin dulu. kampung sendiri gitu. Iya, benar sih. Mungkin kalau misalkan ntar di kemudian hari ada contoh organisasi atau komunitas lain seperti Klise, kita bisa berbagi program kami gitu. Iya. Dan bisa ada ruang edukasi desa mana atau kecamatan mana gitu. Iya. Membuka pintu selebar-lebarnya untuk yang ingin bekerja sama. Terus kan berarti cara mengajar ya. Untuk cara mengajarnya sendiri ini langsung atau ya kayak daring-daring seperti biasa gitu. Dan juga kalau misalnya ngumpulin siswa kan berarti kalian harus kayak pergi ke sekolah atau gimana tuh ceritanya? Jadi kalau untuk sekarang kami masuknya ke mana dulu Ti? Perizinan mungkin. Ya, Iya, betul. perizinan. Kalau Orang tua. misalkan untuk izin kami ya langsung aja ke bila koordinasinya tentang wilayah pemerintahan sana dan lalu kami juga untuk penginformasian langsung ke pihak RW-nya atau apa sih itu disebutnya kepala dusun. ya mungkin itu sebagian seperti Iya, itu. Pak RT RW. Lalu kami untuk open apa sih namanya? Volunteer. Bukan open volunteer untuk open siswanya siswa. Oh, ya open, untuk rekrutmen siswanya itu. Rekrutmen daripada siswanya ya ingin belajar di Iya, edukasi. jadi kami menginformasikan juga gitu bahwa akan ada bimbingan gratis Iya. ya, gratis belajar gitu. Dan itu bukan hanya dari SD saja, SMP dan SMA juga ada. Cuma cakupannya wilayah Cisarua, ya. Dusun Cisarua dulu gitu ya. Memaksimalkan dulu ya. Dan mungkin dari teman-teman yang tadi udah lihat saya kayak bermain HP gitu kan. Kenapa kok enggak kayak profesional banget? Ya karena di sini kayak applause aja gitu. Kayak kelompok literasi seni itu udah buat web ya. Iya. Ya udah buat web, bisa dilihat nih. Tinggal di searching ada kelompok literasi seni. Nanti juga ada bakal keluar. Nanti di sana kalian bisa breakdown lagi apa sih kayak kelompok literasi seni ya. Iya. Visi misinya kayak gimana. Oh iya, visi misi. Visi misinya apa nih? Jadi ada juga visi misi, aduh mana sih? Saya teh suka saya teh Karena muda baru tapi merintis. lupa gitu. Iya, Ada- biasa sih. Kalau misalnya awal-awal pasti lupa. Iya. Tenang. Nah, jadi untuk visi misi kami ya, aduh dibacanya Iya, sok menjadikan santai. pemuda daerah gitu untuk jadi kreatif, inovatif dan keterbukaan pemikiran dalam membaca fenomena sosial ya, serta memiliki nilai akhlakul karimah dalam memajukan kegiatan kemasyarakatan. Iya. Itu. Nah, itu untuk visi kami kami bergeraknya di bidang literasi ya. Kami khusus di skala pendidikannya gitu. Tapi mungkin kalau untuk kedepannya kalau misalkan kami kuat
insya Allah kami bantu apa saja garap, gas. Jadi kalau ada yang mau kerjasama dari organisasi lain juga, hayu gitu kan, Iya. tentang edukasi atau Dan pendidikan. gitu. dan juga kami punya 4 fondasi yang harus kita ketahui ya. 4 fondasi. 4 iya. fondasi apa itu? Berarti di kelompok literasi seni itu harus ada 4 fondasi ini. Iya. Fondasi ini. Dan kalau di yang lain kan ada 4 pilar, 3 Iya, pilar. 4 pilar. Kita punya 4 fondasi, yaitu yang bernama Opat harupat. Opat Iya. Opat harupat. Iya, ya, opat harupat. naon sih opat harupat. Nah, Iya. naon sih opat harupat? Iya. Gitu. Bisa dijelasin dulu tuh opat harupat itu apa sih? Ya. Jadi kami itu tadinya ada yang mencetuskan bahwa udah jangan pilar, udah mainstream katanya. Iya. Jadi 4 pena. Kalau 4 pena itu juga masih mainstream kan, masih Masih keseluruhan. banyak yang make Iya, gitu. kita identitasnya Sunda, kita orang Sumedang. Nah, gimana kalau harupat? Apa harupat katanya? Nah, harupat itu alat tulis sederhana. Zaman dulu yang dicelup tinta terus dipakai tulis gitu. I Nah. know. Ya, jadi masih satu ras dengan pena lah. Iya. Nah, yang 4 harupat itu menuliskan masing-masing satu pilar, satu harupat. Nah, maksudnya satu pondasi. Nah, yang pertama itu ada moral gitu. Nah, harupat yang pertama itu ada moral, kemudian intelek, kemudian mandiri, dan yang keempat yang terakhir yaitu karya. Nah, itulah fondasi yang harus kami Harus ada di dari kelompok literasi seni ya. Nah, Itu mungkin. Tadi kan anggotanya udah ada 20 orang lebih ya. Iya. Jadi untuk sekarang masih membuka kayak volunteer atau keanggotaan yang baru? Masih masih gencar-gencarnya sekarang ya. masih gencar-gencarnya ya. Iya. Dan untuk gini, untuk teman-teman yang di sini kan berarti udah kayak mahasiswa kan? Benar kan berarti? ya sebagian Iya, mahasiswa, sebagian iya, juga pemuda gitu. Ada Oh. mahasiswa, ada pemuda juga. Iya. Gitu. Tapi berarti kebanyakan dari kelompok literasi sendiri itu mahasiswanya banyak berarti ya? Iya. Iya. Yang berkontribusi buat ya dari kelompok literasi seni tersendiri. Iya. Banyak ya? Iya, Ya, Masih banyak. bisa dibilang karena tidak ingin ada sekat ya di antara kita, jadi saya Iya. bilangnya pemuda aja. Pemuda aja Iya. mungkin. Pemuda. Iya. Dan kalau untuk ya kami dari latar belakang juga berbeda-beda ya. Iya. Ada dari mahasiswa, ada yang pekerja juga, ada yang sedang gap year juga ada, dan ada juga yang sedang mau lulus, dan kemarin juga ada yang mau lulus juga gitu. Iya. Kami kalau misalkan untuk keanggotaan ya terbuka aja gitu. Tapi kalau misalkan kami sih khususnya ingin sharing tentang literasi gitu. Contohnya ya karena kita melihat dari kelestarian tradisi seni kita itu sedang memudar gitu kan. Katanya itu kan Sumedang itu pusat budaya Sunda, tapi Iya. mana Pusir budayanya Iya. gitu. Nggak ada Ya, gitu. iya, Hampir punah gitu. Mana budayanya gitu ya. Mungkin inilah awal mula kita, pergerakan kita untuk ikut serta dalam membangun budayanya gitu. Kalau misalkan, dan kalau misal ada kesempatan untuk bergerak dalam bidang budaya ya kami ingin membukukan gitu tentang tradisi-tradisi tersebut. Ya, menjadi salah satu misi juga kan. Itu jadi Untuk satu mengangkat kembali kearifan lokal yang Iya. ada di daerah kita. Nah, dari kan apakah feedback yang didapat? Pasti kan selalu ada feedback ya dalam setiap kegiatan. Contoh, kalau misalnya kegiatan pertama kalian di mana, terus feedback yang siswanya dapat, Iya. yang kaliannya dapat itu apa? Boleh diceritain nggak? Berupa apanya dulu tadi? Ya maksudnya feedback Iya. atau kan kita selaku mahasiswa kan atau anggota sendiri kan kayak, gue bangga nih, gue udah kayak ngebantu anak-anak buat ya kayak belajar gitu seperti itu. Kalau dari saya pribadi ya, kalau untuk feedback ya mungkin saya satisfying aja gitu, puas gitu sama apa namanya. Yang pertama dari pihak pemerintah mereka mendukung, yang kedua dari pihak orang tua dan warganya juga ikut sama-sama bekerja sama untuk mendukung, dan yang ketiga saya apresiasi besar kepada teman-teman klisenya juga atau kelompok klise seninya. Itu sangat ya mereka bergerak dengan hati mereka gitu, nggak mau diapa-apain, maksudnya itu nggak mau intervensi. Ya kita juga nggak mau intervensi ya. Iya pasti. Kami melakukan ini semua ya untuk diri saya sendiri karena saya ingin mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yang nomor 3. Iya. Itu dari Pengabdian saya. masyarakat. Iya benar. Dan memberi itu membahagiakan. Iya. Iya.
Kalau Karena memberi juga tidak perlu soal apa Uang. materi, benda gitu kan. yang penting kita ikhlas aja gitu Iya, melakukannya. ikhlas. Gitu. Menjadi kayak itu bukan seberapa besar kita mendapatkan, tapi seberapa besar kita memberi. Memberikan. Iya, Benar itu- sih. itu Benar sih. Iya. Terus kalau misalnya gini, apa ya? Mau yang ditanyain lagi apa? Banyak sekali Banyak pertanyaan. sekali nih. pertanyaan, Dicecar biasanya. gitu. Dicecar sekali. Besok-besok Untuk dijawab. gini, berarti kan udah lama tuh kegiatan-kegiatannya, berarti udah banyak juga. Betul. Iya. Betul sekali. Iya. Alhamdulillah banyak, Alhamdulillah. gitu, lumayan lah gitu. Banyak. Kalaupun ada yang pertama sih emang ruang edukasi 1 dulu gitu. Itu kegiatan pertama kami. Kami juga banyak sih rencana kegiatan-kegiatan. Ada juga ingin membuat film tapi belum terlaksana ya. Iya. Gitu, membuat film itu belum Oke. terlaksana. Tapi kami membuat lagu juga. Ya, Buat lagu. Iya. video klip. Iya video klip itu untuk memperingati bahwa kita sudah melakukan pengajaran pada ruang edukasi pertama yaitu berjudul kan Mengejar Nurani. Mengejar Nurani. Di Oh samping- berarti nggak berbahasa Sunda ya? Enggak. Berarti Indonesia. Iya. Iya. Dan Bahasa nasional gitu kan. Tapi menerapkan nilai-nilai kesundaan. Iya. Iya. Berarti di dalamnya masih ada kayak kultur Sunda masih Iya, ya masih- mungkin. masih ada. Aha. Dan kalau untuk program sih kita ya yang pertama kita bergerak di bidang ya kayak seperti ini podcast juga Iya. ada, bisa dilihat di YouTube-nya Kelompok literasi seni. ya Iya. kultur seni, dan untuk program-program lain juga kita punya ada di media sosial ya. Kita bergerak di bidang kepemudaan gitu ya, maksudnya literasinya yang tadi kita lakukan diskusi, kita lakukan menulis ya, Ya, membaca, masih ada. terus kita lakukan pergerakan sosialnya gitu ya, macam-macam lah gitu. Iya. Untuk membantu mah apa aja Untuk bisa. ruang edukasi. Ruang edukasi itu kayak kan tadi udah dibilang kan, ruang edukasi 1, ada ruang edukasi kedua Iya. gitu. Ini kedua. Untuk tenggat waktunya itu memakai tenggat waktu atau gimana sih itu? Atau sesuai kayak kegiatannya nih untuk ruang edukasi pertama segini, untuk ruang edukasi kedua segini atau gimana? Kami sih nggak berencana untuk melakukan ruang edukasi gitu, nggak direncanain. Enggak tapi direncanain sebelumnya kami- ya? Iya, tapi kami cuman di sini ingin membuat ruang edukasi. Hayu kita bareng-bareng membuat ruang edukasi. Jadi harus ada yang pelopor merencanakan. Hayu kita bareng-bareng kita lakukan gitu. Jadi nggak ada, kalau di organisasi itu ada apa ya? Namanya? Program Program kerja. Program Tapi, kerja. iya, tapi kami enggak gitu. Enggak ada program kerja, cuman kalau kami ingin melakukan ya lakukan gitu. Ya lakukan. Oh, jadi kalau misalnya ada kegiatan yang bagus, kalau misalnya bisa berarti bisa dilakuin Iya, berarti langsung dong. aja, Bisa. Langsung eksekusi aja. gitu. Kita semi organisasi. Nah, Iya. Jadi kalau misalnya dari anggota-anggota misalnya, kepengen ini, kalau misalnya berarti dirundingin dulu dong. Iya, Ya, pasti. pasti. Bagusnya kayak gimana, kayak aturan-aturannya kayak gimana, mungkin kalau misalnya bagus bisa diimplementasi gitu, Iya, seperti itu ya betul, mungkin. betul. Dan berhubung untuk ruang edukasi itu karena kita keterbatasan waktu, kebanyakan kita dari mahasiswa dan juga pekerja, gak mungkin gitu kalau kita ngelakuinnya berjangka panjang, Iya. misalkan berturut-turut gitu ya, karena kita perlu akademik, kegiatan Iya, akademik, iya, kuliah, kita kegiatan bekerja, nyari uang gitu ya. Tapi kita juga kegiatan sosialnya ada. Dan untuk ruang edukasi sendiri ya kami untuk satu satu pembelajaran atau masa pembelajarannya itu 1 bulan. 1 bulan berarti. Iya, dan untuk kemarin yang ruang edukasi 1 dari September, dan sekarang dari Maret sampai tanggal 10. Iya, tanggal 10. Dan kemarin juga ada teman-teman dari kakak-kakak KKN Iya, Kak. ikut main ke sana gitu, ikut juga ngajar, dan insya Allah untuk kedepannya kami juga insya Allah bermitra dengan yang lain untuk ikut serta dalam memajukan bidang literasi dan edukasi. Ya, pasti ada harapan. Ya. Tiap anggota kan pasti punya harapan nih Ya, ya, buat apa daripada si kelompok literasi ini. Hmm. Harapan pertama deh dari Dari Nirkala dulu dong. Nirskala dulu. Ya udah siapa aja. Ini dulu. Ya udah. Ya harapan Harapannya apa ya. ini buat kelompok literasi sini ke depannya itu kayak gimana? Harapannya ya pasti meratakan dulu di Cisarua ya. Iya. Jadi untuk harapannya ke depannya masyarakat desa itu tidak ketinggalan gitu, lebih open minded, dan pemuda-pemudanya juga lebih peka gitu terhadap pembacaannya dalam bidang sosial gitu. Dan juga dapat mengabdi di masyarakatnya, ya minimal di masyarakatnya sendiri gitu. Iya. Ya syukur-syukur nanti bisa kita keluar membantu yang lainnya. Iya, yang berarti lainnya. ya. Ya, kalau dari saya ya mungkin karena dari
awal saya sudah menceritakan saya mengutip quote maksudnya gitu Iya. ya. Bukan minat membaca yang kurang tapi minat membuka ruang baca yang kurang gitu kan. Ya untuk harapan kedepannya mungkin di setiap daerah ada ya seperti taman baca mungkin ya gitu Iya. untuk membaca. Taman baca. Nah, taman baca. Iya, karena ya mungkin kegiatan program seperti itu bagus atau mungkin kalau di daerah-daerah ada pos ronda baca itu bagus. Masih bagus juga ya. Iya. Iya, jadi diselipin buku ataupun sedikit-sedikit tentang rukun Islam, rukun iman juga itu udah bagus. Bagus ya. Jadi Jadi secara tidak langsung kegiatan literasi seni ini meningkatkan angka baca dari Indonesia sendiri ya. Iya. Berarti ya nah, betul. bisa dibilang seperti itu kan? Ya, Kan sekarang angka baca di negara Indonesia gitu itu lebih rendah daripada negara-negara Asia Iya, yang lainnya juga. benar, gitu. benar Ke sih, 61. benar. Bayangin itu 61 tuh ke terakhir gitu. Terakhir Iya. dari yang diteliti gitu. Wah, kan itu apa ya? Miris banget Miris. gitu. Iya, buat Kalau- kita. Pasti miris ya. Ke 61 tuh gimana gitu perasaannya enggak, kan? menurut saya orang Indonesia itu rajin-rajin baca Hmm. status. Media sosial. Kalau misalnya faktornya dari Facebook sih Indonesia pasti yang paling utama Iya. gitu kan. Sekarang juga banyak penyerangan Indonesia keluar gitu kan. Iya. Status gitu. Stop. Stop. Jauh banget. Sebenarnya itu kayak gimana ya? Iya. Nanti kita dihujat. Aman, aman. Aman. Oke. Terus untuk Cepi sendiri nih, harapannya dari literasi seni itu seperti apa? Harapannya kalau dari saya sendiri ingin majunya ke literasinya juga dan membaca juga gitu. Anak-anak anak-anak SD ataupun anak TK udah bisa menghitung atau membaca, jangan membaca status aja gitu yang Iya. bisa sekarang, tapi membaca buku, membaca realita kehidupan gitu kan. Terus kita bisa membangkitkan diri kita untuk membantu mereka gitu kan setelah membaca sosial kita gitu kan. Oh, sekarang ada masalah ini langsung dikerjain, Iya. lakukan gitu kan. Nah, itu kalau dari saya sendiri, kalaupun itu keinginan saya sendiri gitu. Bukan hanya mengkritisi tapi juga memberi solusi. Nah, itu yang harus. Nah, jadi gini. Kan berarti udah lama juga ya literasi seni ini. Kayak apa ya? Apalagi pesan-pesannya gitu buat kayak pemerintah harusnya kayak gimana atau lebih aware lagi kepada Iya. literasi seni gitu seperti Kalau dari saya mungkin ya dari STMIK banget. STMIK dulu ya. Ya. Saya pengen berterima kasih aja kalau mungkin. Ya, kami juga suka dikit-dikit dengerin gitu. Iya. Ya, radionya gitu. So kalau misalkan Cepi lagi sama barang-barang kita, Iya. kita dengerin. Kemarin juga saya request lagu, alhamdulillah. Biasanya di radio Dengerin gitu kan gitu ya. kan di Bisa. radio saya ini apa? Salam-salam itu ya salam ke siapa? Belum dapat salam. Alhamdulillah Iya. juga bisa menemani malam minggu. Iya. Apalagi Itu lagi emang. ngerjain tugas gitu kan. Iya, banyak. iya benar. Ya. Tapi kalau misalkan untuk slogan atau mungkin untuk pemerintah atau untuk siapa saja, saya nggak mau bilang pihak manapun, kita semua sama manusia. Iya. Saya ingin bilang ya bahwa membaca atas nama Tuhan dan menulis untuk keabadian itu sangat perlu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim itu sangat punya arti yang Iya. banyak. Pasti sih. Kalau Nah. niatnya bagus, hasilnya juga bagus. Jadi lakukan aja gitu. Iya. Kita langsung bergerak aja gitu. Iya, Jangan yang banyak penting kan pikir. niat dulu. Ya. Ini akhiran. Akhirnya harus juga Oh, gitu belum. diimplementasikan. Nah, katanya ada cuplikan video ya? Iya. Ada cuplikan video dari kegiatan kelompok Ruang literasi edukasi, sini. ya. Iya, ruang edukasi. Kita coba lihat aja ya. Sedikit ya ini. Iya. Sambil bisa dijelasin ini kegiatannya di mana? Ini Ini tanggalnya kapan gitu? Di Posyandu ya. Di Posyandu. Ini berarti anak-anak TK atau SD? TKSD. Dari TK sampai SMP juga. Oh, maksudnya itu dalam satu waktu, dalam satu lingkup? Oh, enggak, jadi di jadwal. Oh, di jadwal, Ya. di jadwal. Di kloter. Oke. Kalau di saya sangat kaget gitu kalau pas masuk ruangan ini, TV-nya gede banget. Kalau di saya TV itu segede gini gitu. Ya. Maaf banget saya primitif. Ih, enggak Sama di rumah saya juga gitu, Di Bro. rumah saya juga kayak gitu sih. Mungkin di rumah Raffi Ahmad aja yang segede gini ya. Berarti ini rumah Raffi Ahmad gitu. Ya. jadi kegiatan Kita sesuaikan ini juga silabusnya kan. Hmm. kita sesuaikan silabusnya dan Sesuai pengajaran yang ada di Iya. kalau misalnya SD ya ada SD-nya Ya. belajar apa Ya. mungkin kayak gitu ya. ya. Tapi enggak semuanya gitu ya. Enggak semuanya sesuai kurikulum Ya, SD. maksudnya kurikulum Iya. gitu. Iya.
Cuma kan kalau ada PR kita bantu menjelaskan gitu Iya. supaya muridnya mengerti. Gitu. Ya, dan ini bukan salah sistem, bukan salah apapun ya, karena mungkin ini lagi saat masa-masanya kayak gini, kita harus ikut andil dalam bidang ini gitu. gitu. Kita nggak mau menyalahkan apapun gitu di sini. Ya kita harus ikut bersinergi aja. Iya. Karena generasi selanjutnya itu harus kita tata dari sekarang gitu. Kalau gak ditata dari sekarang ya mungkin seperti generasi-generasi ke belakang-belakang gitu sama-sama aja gitu, monoton aja Contoh, gitu. contoh. Jangan Contoh. jangan enggak. contohin gua. Enggak. Dikasih pencontohan yang bagus loh. Contoh, enggak. Kalau contohnya gitu kan. Enggak dari saya contoh. Oh. Contoh untuk pendidikan ya. Apa kepanjangan dari NKRI? Nah, Negara itu. Kesatuan Republik Indonesia kan. Iya. pastinya. Kalau anak-anak nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Masih ada yang nggak tahu. terus Tapi juga- kalau kepanjangan FF mereka tahu. Iya. 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 Saya pernah lihat gitu Oh, di Instagram ya, di feed Instagram Iya. kayak dagelan-dagelan kayak gitu. Presiden pertama Republik Indonesia siapa? ya, alok. Apa itu kan? Lupa. Maksudnya itu ya kayak emang lingkungannya mungkin kayak gitu Ya, mungkin ya. Dan kita juga ngelakuin sama seperti itu sosial eksperimen gitu ya ke anak-anak. Siapa presiden pertama gitu nggak Iya. tahu yang mereka jawab Iya. mungkin yang kita harapin itu Soekarno Hmm. atau mungkin siapa presiden kelima gitu kan Iya. dari Republik Indonesia, mereka jawab Megawati. Sunade. Ya, itu kan. Bener serius Emang ada. kayak gitu ya? Iya, bener serius dan Terus Oh mungkin dia mikirnya Naruto. Hokage mungkin Iya. ya. Terus juga kan Terlalu lagu-lagu itu. terinfluence. ya Kan kita juga nanyain gitu. Lagu-lagu kebangsaan. Mm. Mereka lebih hafal lagu-lagu TikTok daripada lagu-lagu kebangsaan. Iya. Itu miris Karena sekali. emang berarti itu kayak habit atau kebiasaannya ya. Mungkin mereka kebiasaannya tiap hari ya kayak nonton TikTok. Berarti mereka taunya cuma TikTok Iya. gitu Iya. kan. dan Seperti yang itu. paling parah ibu-ibunya juga candu Aldebaran. Nah, Iya. sinetron. Ikatan cinta gitu. Ibu sama anak berarti sama aja mungkin Iya, ya. Ya siap. karena emang buah tidak akan jatuh dari Pohon jauh. Tapi kita kan nggak bisa menyalahkan siapa. Iya, emang Iya. tidak bisa menyalahkan sih. Kita Karena sudah apa ya, sudah begini abadnya gitu. ya, Udah kodrat waktunya. Allah. Enggak saya jangan. Enggak Jangan usah. Enggak, pura-pura. Jadi gini, kan berarti kalau misalnya lebih awal lebih baik untuk kayak belajar gitu kan. Apakah kalian setuju gitu? Lebih misalnya itu lebih dini itu lebih baik untuk belajar atau gimana? Iya, setuju sekali. Karena kan ada istilah juga belajar sejak kecil seperti mengukir di atas batu dan belajar ketika tua seperti mengukir di atas air. Jadi mengukir di atas batu itu susah, tapi hilangnya juga susah. Kalau di atas air begitu mudah, tapi lupanya juga begitu mudah. Nirkala. Ini skala. Oh, Niskala. Kesan sendiri nih dibuat di Stimik atau di Stimik radionya itu kayak gimana nih? Oh. Kesan apa pesan nih? Kesan Oh, dulu kesan. lah. Nanti Oh. kan kesan ke pesan Iya. biasanya kan seperti itu. Saya kesannya sangat gembira gitu. TV segede gini, gitu kan pertama kali ya alhamdulillah gitu. Saya juga diundang ke sini ya. Iya. Tapi mohon maaf gitu, mungkin saya mah Sundanis banget Iya. gitu, primitif gitu. Dan omongan saya suka bercanda banget ya. Dan di situ di kemarin kita di situ juga suka bercanda gitu Kalau ya. di Suigi cuman kebanyakan bercanda gitu, bercanda. Tapi Tapi berisi. ya itu. Dan alhamdulillah kami di welcome dengan hangat gitu. Iya, sambutan Sambutannya. baik. Mm. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Ya, dan juga saya harapkan STEMIK tetap mengudara gitu, Amin, tetap berjaya amin, gitu ya. Amin. Dan kalau bisa kita bangkitkan budaya Sunda bersama-sama. Karena Sumedang pusir budaya, Budaya Sunda. Sunda. Selaku orang Sunda kan berarti ya. Iya. Di mana budayanya? enggak. Nah, seperti itu dari saya mungkin. Dan untuk pesannya ya udah tadi ya. Dan kita bangunlah. Saya juga sedang menggarap ini apa namanya? Mitologi Sunda. Kalau punya pembahasan tentang itu bisa kita sharing. Oke. Kemarin kita bicara tentang Aul. Tahu Aul? Enggak. Enggak. Serius. Saya enggak tahu itu awal. Enggak tahu Aul, enggak tahu Keroak. Enggak. Lebih tahu vampir dan werewolf berarti. Iya. Iya, nah. Kayak gitu sih. Kita angkat yang Ya, sudah kita angkat yang seperti itu, mitologi Sunda juga enggak kalah menarik dengan mitologi Yunani. Iya, karena kan kayak mitologi gitu kan yang lebih dibahas di media sosial atau di TV sendiri kan mitologi kali negara lain gitu. Iya. Iya kan? Kenapa? Kebanyakan kayak gitu kan? Kenapa enggak mengangkat mitologi Nah, kita? itu. Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya gitu. Dan saya juga malah terinfluence ya, saya gak tahu yang tadi. Ya, Aul, Korod, Maelot gitu. Sandekala. Alhamdulillah. Ya. Iya, yang kayak gitu.
kita bareng-bareng lah membangun literasinya. Mungkin cukup sekian ya dari podcast bersama Klise. Kelompok literasi seni jangan Kelompok- klise. Ya Allah. Sangat klise sekali kita. Ya Allah. Baru aja dibilang ya. Iya, udah aja dibilang. bilang aja. Ya, sekian dulu dari STEMIC Podcast bersama kelompok literasi seni. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga buat teman-teman sekalian, jaga 3M-nya. Kayak memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca atas nama Tuhan.